Mau SMTP kek, mau protokol-protokol, cara berpikirnya sama semua sih sebenarnya. Cara berpikirnya protokol, oke, sama semua. Mau web juga sama aja sih, protokol web mirip-mirip semua, berpikirnya mirip. Oke, intinya protokol kan cuman saya minta apa, dia ngasih apa. Protokol ya, tata cara komunikasi antara kita sama mesin di sebelah sononya. Kita ke mesin bentuknya kata-kata, mesin ke kita bentuknya angka. Gitu ya, itu protokol kayak gitu selalu. Contoh web, kalau webnya error keluar angkanya berapa? 404. 404. Jadi 404 tuh biasanya error tuh ya. SMTP juga sama, kalau error 4 sekian pasti. Jadi kalau 4 tuh error, depannya 4 ya, 3 digit ya. Terus kalau dia ngasih tahu 1 tuh depannya. Kalau oke 2, kayak gitu. Jadi protokol itu mesin ke kita ya. Kalau kita ke mesin bentuknya tulisan. Misalnya get apa. Terus kalau di web kan get. Terus ada juga kalau di web tuh ada lagi apa? Post. Gitu ya. Jadi itu dari kita ke mesin, nanti dari mesin ke kita bentuknya angka. Oke. Protokol semua ada di sini nih. RFC. Mereka nyebutnya RFC. Request for comment. Jadi mereka, ini orang-orang gelo semua isinya. RFC itu dokumen protokolnya internet, mereka nyebutnya request for comment. Jadi mereka nyebutnya ini dokumen tolong dikasih komentar dong. Gitu. Jadi itu soalnya orang internet rata-rata kan low profile, nggak mau arogan, nggak mau gua jagoan. Jadi kalau dia bikin protokol, dia bilang tolong dikasih komentar nih gimana, gitu. Nah RFC ini ada disimpannya di nih RFC editor. RFC editor ini nyimpennya bisa dicari, misalnya kita nyari SMTP, ya udah di keluar SMTP. Ini ada banyak SMTP, mulai dari yang pertama waktu pada belum lahir, gue berani taruhan ini tahun 81 RFC ini dikeluarin. Wow. Belum lahir kan? Belum lahir kan? Oh, bapak ibunya kawin aja belum. Benar. Ya, Iya bro. gue langsung tahu. Gue masih baby. Hah? Masih baby. Emang lahir tahun berapa? Bapak ibunya. Oh, bapak ibunya. Maksud sih? Iya. Oh ya? Iya. Parah ya? Iya. Berarti saya tua banget ya? Bukan kita yang ngomong bro. Saya udah SMP Bukan. paling SMP. Hah? Teman saya udah SMP. SMP? Wah, Jadi aduan bapak. saya sudah sarjana di sini. Ngeri. Oke, jadi ini bisa dibaca di sini dan ini protokolnya bisa dibaca di sini nih. I see. ASCII itu teks ya. Nih protokolnya. Ya. Hah? Jonathan. Kenal dia nggak? Enggak bro. Nota dan Jun, Kenal. Nota dan apa tuh Jun. Kenal. Prof ya. Kenal ya. Kenal yang ininya doang ya. Kan Prof dapat awards kan? Iya dari dia. Hah? Ini orang legend nih kalau tahu sih. Ini legendnya internet. Yang bikin internet tuh dia. Di seluruh dunia bro. Iya. Wow. Ini. Yang bikin internet tuh Jonathan Postel. Jonathan Bosca. Emang Nathan tuh keren-keren ya. Iya, Nathan. Kalau Nathan keren kurang Jo. Ini orangnya nih kalau mau tahu lah. Oh, ini orangnya nih. Ih. Udah meninggal, udah nggak ada. Dia bikin. Mirip seseorang. Kata Pak Taufik. Deh, kita lihat ya protokolnya ya. Ini bisa dibaca-baca. Kalau baca kayak ginian, ini teknik baca. Kalau baca kayak ginian, ini sistemnya kayak gini ya.
Ini ada yang ngirim SMTP, ngirim email, ada yang menerima email. Alur sistemnya bro. Alur sistemnya di sini user akan ngirim email, kalau keterima masuk ke file system berupa file. Jadi SMTP berupa file sih. Jadi user akan berinteraksi sama server. Udah gitu server akan masuk ke file system, ini dikirim, masuk sini. Kira-kira gitu. Nah, interaksinya paling enak lihat contoh doang sih. Nah, ini dia contohnya. Ini si user, ini server. Ini user, server. Ini ada mail from. Oke, 2 kan depannya. Receive to. Oke. Receive to. Oke. Ini 5 nggak ada usernya ya. Ini receive to oke, terus data, terus baru kita ngirim teks emailnya. Ini cara ngirim email tuh kayak gitu. Cuman kalau di aplikasi kita tinggal ketik aja, klik send, kirim. Sebetulnya di dalamnya kayak gini cara ngomongnya. Nah, ini protokol. Web juga sama aja, bentuknya kayak gini juga web. Lu aja ketipu pakai browser segala macam. Jadi pada ditipu. Biar user ngerasanya kayaknya gampang. Padahal sih gampang juga. Nah, sekarang kita akan jalanin makhluk ini ya. Jalanin makhluk ini paling gampang saya pasang server. Salah. Kita bikin server sendiri di sinilah. Bentar. Virtual box saya mana? Ini dia. Ini server ya. Ini saya pakai wifi sini kan ya. Jadi networknya saya pindahin ke ini bridge ke wifi. Jadi networknya saya nempel ke wifi sini ya. Oke. Terus memori 1 GB dinaikin lah. 2 GB. Core-nya 2 core ya. 4 nggak bisa. PC laptop juga. Laptopnya 4 soalnya. Ini laptop butut. Dah. Saya nyalain ya. Start. Ini main kayak gini juga gak banyak yang tahu loh. Bikin server kayak gini juga gak banyak yang tahu. Jadi masalahnya itu apa ya? Jadi ini banyak kerjaan, kita banyak kerjaan karena orang gak pada tahu. Itu sih. Banyak orang yang nggak nyari tahu mengapa server kayak gitu kan. Iya. Apa solusi server kayak gimana? Kerja Orang rata-rata tahu make. Tapi kalau disuruh bikin pada nggak tahu. Jadi kalau kita jadi orang, sarannya gini. Kita belajar yang orang nggak banyak tahu. Kalau orang banyak tahu, saingan banyak. Kalau orang nggak banyak tahu, orang lain nggak tahu, kita doang yang tahu, saingannya dikit. Kemungkinan dapat kerjaan lebih gampang dan biasanya duitnya makin gede. Itu mah taktik cari kerjaan. Taktik pemasaran bro. Iya. Oh ini dia marketing juga dia. Oke, ini server udah saya nyalain. Pengen tahu dapat IP-nya berapa? Oke. If config. Saya dapat IP-nya 4360 ya. 4360. 4360 ya. Itu servernya 4360. Sekarang saya masuk dari sebelah sini nih. 192, 98, 43, 60. Respons ya? Kan ngerespons ya. Nah, cara ngecek jaringan gitu ping. Ya harus diulang-ulang gini kuliah ya. Ini harusnya kuliah jaringan sih sebenarnya. Kan udah berapa waktu itu? Ya udah ya. Oke. Ping. Sekarang kita pengen tahu IP saya berapa. IP saya itu yang ini ya, 43220. Tadi yang server 4360 ya. Udah. Sekarang saya masuk ke sana.
192, 168, 43, 60 ya. Iya. Tuh. Ini saya nginstall Squirrel Mail. Oke. Squirrel Mail udah nggak dikembangin lagi. Jadi nggak bisa dipakai sekarang. Ini kelihatan jadul gitu. Ya ini jadul lah. Kalau sekarang kita pakai apa ya? Cube apa gitu, lupa namanya. Round cube. Apa? Round cube. Round cube. Ya. Tapi ada satu lagi, ada dua ya. Round cube sama apa gitu yang banyak dipakai. Jadi ini udah nggak dipakai. Sekarang saya akan coba masuk. Ini udah kayak webnya Google apa segala macem. Anjir masih kayak gini. Jadul banget. Kayak lu dah. Ini kalau ada mail kayak gini bentuknya biasa lah ya. Nih, wes dari Pak Ganjar. Ini pasti bekas demo. Kalau mau ngirim mail kan tahu ya, tinggal kompos. Ini kebetulan mailnya namanya ono@indo.net. Indonet salah. Ini korban.com. Tes. Oke, udah, cuma gitu doang. Kita bisa lihat. Kalau mau ngelihat benernya view full header, kita bisa ngelihat dia ngirim mailnya lewat mana aja. Jadi pertama kali dikirim sama 220 tuh laptop yang ini, terus diterima sama 60 server, terus masuk ke dalam file. Jadi kalau ngelihat balik lagi ke sini, nih, kan tadi saya ngirim, diterima sama 220 yang ini, terus dikirim lagi ke 60 yang ini, terus masuk ke file. Filenya di mana? Nah, sekarang kita lihat filenya. Saya gedein dulu biar enak. Jadi sebetulnya mail cuman ngirim file dari satu tempat ke tempat lain, cuman filenya dikasih alamat email supaya masuk ke orang yang dituju. Oke, saya gedein ya. 192, 143, 60 ya. Oke. Filenya ada di mana? CD var spool mail. Oke. Ini filenya tadi. Filenya ada di dalam var spool mail, ada folder namanya, ada file namanya ono. Dalam file ono kalau kita lihat ada emailnya tadi. Kalau ada 2 email, saya bikin 2 email biar enak. Nih, saya kompos lagi. Korban tes 2. Nih, tes 2. Oke. Sekarang kita lihat lagi di sini. More. Ini tes aja. Ini tes 2. Jadi langsung dimasukin dalam bentuk file. Padahal saya udah kebayang emailnya. Nah sekarang SMTP kerjanya kayak gimana? Kita praktekin. Ini posisi ada di server. Oke. Supaya enak prakteknya, saya akan sadap sekalian ya. Sadap. Wire sharp. Nyadap nih sekalian, sadapnya diaktifin. Mana sih capture start. Ini dia lagi nyadap nih, udah ya. Sekarang kita akan coba kirim emailnya. Yang disadap apanya? Paket yang dikirim. Paket yang dikirim. Berarti bisa dibaca gitu. Bisa dibaca. Ntar kita lihat bisa nggak kita baca. Oke. Nah, kita komunikasi dari laptop ini ke server. Kita mau komunikasi dari laptop ke server.
Nah, kalau kita komunikasi itu ada IP, ada MAC address, ada protokol transportnya apa. Kalau ini makanya TCP, dan di TCP itu ada nomor port. Port. Ya, Sumbernya Prof. pada sumber ada Port tujuan. source destination. Nah, sekarang kita mau tahu, masuk ke folder etc. Di sini ada file namanya services. Oke. Harus dicari SMTP itu ini nih. SMTP 25 email. Dia makanya TCP. TCP 25. Portnya nomor 25. Kalau web HTTP 80 www. Jadi kita harus tahu port yang biasa dipakai. Ini yang biasa dipakai. Bisa kita rubah seenak jidat sih sebenarnya. Oh, jadi port itu nggak saklek kayak segitu ya, Prof? Ini yang disarankan. Tapi bisa seenaknya ngerubah. Oke. Nah, cara ngerubahnya, nah itu mainan di servernya langsung. Ini saya kasih lihat dulu ya. Mana sih tadi server? Ini dia server ya. Software yang dipakai ini kebetulan namanya Postfix namanya. Ada banyak sih software buat server mail. Ini Postfix. Saya masuk ke etc Postfix. Oke. Ini main CF, konfigurasi utamanya. Untuk installnya gampang, cuma apt-get install Postfix. Udah cuma gitu aja. Nah, sekarang ini kita lihat konfigurasinya dia. Namanya adalah korban.com. Portnya di mana dia ngeset portnya? Agak ada ya. Nggak dikasih tahu. Oh. Harus cari manual di sini. Oh, biasanya memang dikasih tahu ya, Bro? Kadang-kadang dikasih tahu, kadang-kadang enggak. Postfix port Sesuai mood. number setup gitu ya. How to change default SMTP port in Postfix. Jadi nanti harus bisa dirubah, ini teh bisa dirubah kayak gitu, gampang sih. Bentar. Oh, di master CF ini kan 25. Oh, rubah SMTP dengan port number yang kita mau. Jadi yang diedit ini master CF-nya. Ini kalau saya tadi kan main CF. Master CF. Nah, ini SMTP diganti sama, oh ini service ya. Service SMTP kan tadi 25 emang kan. Kalau saya ganti jadi berapa ya berubah dia. Harus cari contekan lah. Susah ngapalin. Beres ya, udah kebayang ya. Jadi kenapa bisa kayak gitu? Soalnya dia ngelihat ini, file ini tadi. Services. Nah, di file services ini di set mana? Ini. Nih. Jadi ngelihat kalau di service kata yang dipakai SMTP dia langsung nempel ke 25. Kalau kita mau ganti ke port lain ya jadi angka, ditulis aja angka berapa. Beres. Deh, jadi custom. Kenapa custom itu penting kadang-kadang? Kalau kita nggak mau dihack, gini, hacker tahu nomor SMTP nomor sekian, web sekian, hackernya tahu. Kalau kita supaya server kita nggak mau diserang sama hacker, portnya diganti, hackernya jadi nggak tahu kan, portnya berapa, jadi lebih susah diserang, kira-kira gitu. Jadi teknik-teknik pertahanan kira-kira kayak gitu sih. Ini udah beres ya. Nah, sekarang kita akan coba nyadap. Oh, ini lagi jalan nih. Ini lagi jalan nih, kondisi lagi jalan ya. Lagi sambil nyadap. Sekarang kita akan coba Ganti Pak. enggak, foto jangan diganti. Pusing ntar. Enggak, saya masuk aja. Masuk ke sana pakai telnet. Telnet ini komunikasi dari satu komputer ke komputer lain. IP-nya tadi 192.168 berapa? 4360. Nah, kalau telnet dia portnya port telnet.
Kita kan nggak mau masuk ke port telnet. Port telnet tuh ini coba kita lihat. Telnet itu 23. Kalau telnet aja kita akan masuk ke port 23. Kalau telnet aja. Nah, karena kita nggak mau masuk ke port telnet, kita harus 25 sebenarnya. Cuman kalau kita ganti ke 80, kita akan masuk ke webnya dia. Misalnya gini 80 web. Ini connect ke web nih. Oke, kita connect ke web, misalnya get slash. Langsung dapat HTML-nya. Ini HTML dari sono dikirim 80 get index HTML, langsung indeks HTML dikirim sama dia gitu ya. Nah sekarang karena kita nggak mau nge-web, kita port 25, langsung dia bilang masuk postfix dan sistem operasinya Ubuntu. Kita lihat contekan di sini. Mana tadi teh? Ini ya. Ini ya. Ini harus diingat nih, mail from RCPT to data. Jadi ya. Ya udah, sekarang yang nggak ditulis sama dia ini sih, ini ada yang nggak ditulis di sini. Sebelum ngerjain ini semua kita harus ngasih tahu kita tuh siapa. Hello. Terus ngasih tahu kita siapa. Misalnya kita ITTS ACID. Dia ngasih tahu kita siapa. Terus dia ngasih tahu dia adalah server.local. Harus di set sebenarnya. Nah udah gitu mail from. Kita bisa. Nah di titik ini karena kita nggak pakai aplikasi, kalau di aplikasi kan kita ngeset email kita siapa, Ya. dan aplikasi yang ngatur. Karena ini kita seenak jidat, kita bisa seenak jidat di sini. Misalnya tadi bisa aja jadi Ganjar Prabowo ya. Ini 3 sama 1 ya, 2 ya. 2. Pranowo. No, salah. Apa sih? Pranowo. Gak apa-apa udah. Misalnya capres berapa sih dia teh? 3.go.id gitu. Suka-suka. Bisa ngirim email suka-suka nih. Terus receipt itu harus orang yang ada di situ beneran. Nah, karena yang ada cuman ada satu, ono@korban.com aja. Deh. Sekarang kita akan ngirim. Nih kalau isinya, cara ngirimnya adalah data. Nah, baru tulisannya, mailnya dikirim. Data, silakan ditulis. Nanti kalau udah selesai, end data dengan CRLF. Oke. CRLF itu enter titik-enter. Kata CRLF itu diambil dari zaman dulu kala ada yang namanya telex. Jadi telex itu ngirim carriage terus line feed. Nah itu buat enternya dia. Nah kalau ini udah tulisan biasa aja yang kita masukin From-nya nggak harus sama dengan yang di atas. Bisa aja from saya ganti jokowi@presidenri.go.id, nggak masalah. Kenapa nggak harus sama, Bro? Ini nggak, teksnya nggak peduli sama ininya. Oh. Subjek ya itu ya. Jadi ini protokol. Ini teksnya suka-suka lu ngirim apa aja. Cuman teksnya sebaiknya formatnya seperti ini, ada from to subject, supaya nanti di aplikasi mailnya dia bisa lihat from ini to siapa subject. Jadi 3 kalimat pertamanya harus from to subject. Cuman from siapa to siapa subject siapa nggak peduli, nggak ada hubungan sama atas. Gitu. Sekarang to-nya juga bisa seenaknya aja. Bisa misalnya to-nya Ganjar @capres3.go.id, sah-sah aja. Subjeknya suka-suka, misalnya
Selamat tahun baru, nggak ada hubungannya. Pak Ganjar, gitu. Pura-pura jadi presiden ya. Kapan lagi gue jadi presiden? Selamat kurang tahun baru, semoga sukses. Gitu misalnya ya. Terus tanda tangan. Dah. Untuk selesainya enter titik enter. Enter titik enter. Kirim dia. Nih oke kan? Quit. Selesai. Coba kita lihat dulu. Berhasil disadap kagak? Oke, ini capture stop. Kita katasin. Ini quit ketemu, ini ada quit nih. Satu ketemu, ini ada SMTP ya. SMTP harusnya bisa disortir sih sebenarnya. Disortir. Ini saya harus nyari satu-satu tadi. Ini SMTP satu ketemu. Kalau kita perhatiin waktu kita nyadap banyak sekali ini apa sih namanya? Aliran komunikasi. Tadi ini juga nge-web lah, apalah segala macam, semuanya ketangkep. Kita cukup dapetin satu aja nih. Satu ketangkep, terus kita ikutin analisa, follow, TCP, stream. Jadi ini kan ini ada saluran komunikasi, ada banyak sekali aliran di dalamnya. Siapa ngomong sama siapa segala macam. Tangkap aja satu, terus ikutin satu itu aja. Follow, TCP, stream. Dapat langsung. Lock. Ini hasil sadapan ya. Ini sadapannya. Ini Bapak ada makan nggak? Hah? Nah sekarang kita lihat hasilnya nih. Ini sadapan. Sekarang kita lihat hasil sini. Mana tadi? Ini ya. Oke. Ini kan buat user biasanya. Kita reload. Jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Reload. Atau 44 tuh. Langsung dapat email dari Jokowi. Selamat tahun baru. Padahal ini ke Ganjar, nggak ada urusan sama Ono. Jokowi Ganjar, ini dapat. Terus kita bisa lihat lagi headernya. Nah kita bisa lihat sebetulnya di headernya resipnya untuk siapa kelihatan sebetulnya untuk onokorban.com, bukan buat Ganjar. Kelihatan di sini, gitu. Yang ngirim siapa juga ketahuan. 192, 168, 43, 220 ini forensik nih. Kalau ada kejadian perkara, terus kita harus nyari. Ini sebenarnya yang ngirim siapa, buat siapa. Nah, ini forensiknya di sini. Gitu. Ini urusan cyber security banget yang ini. Nah, yang jadi masalah sebagian besar orang nggak ngerti ini. Jadi pas forensik dia nggak bisa ngasih lihat ini sih sebenarnya. Yang dikasih lihat kan cuma ini doang. Ini. Iya betul. Terus di screenshot. Terus kasih ke hakim bahwa ini Pak Jokowi ngirim ke Pak Ganjar. Padahal kalau kita lihat di sininya agak. Ini bukan Jokowi yang ngirim, bukan buat Ganjar juga. Gitu. Tapi kan Prof, ini kan pakai squirrel Mail. Squirrel mail. Kalau misalkan Pakai Gmail atau apa? Iya, gimana tuh Prof? Squirrel. Squirrel. Coba kita, email saya deletein semua soalnya. Nih kita lihat yang ini ya. Ini aja lah. Show original. Nih kelihatan. Wih. Nih, aslinya kayak gitu. Baik buat data anjir. Jadi ntar tadi masuknya lewat sini nih. Itu kayak enkripsi ya kalau gimana? Bukan. Ini bukan enkripsi. Ini autentikasinya dia. Kecil banget. Datanya itu. Ini autentikasinya dia. Gmail agak ribet. Jadi SMTP yang hari ini dipakai, dia bikin ribet pakai DKIM, signature segala macam. Ini kita harus deklarasi lewat DNS segala macam, ngasih tahu bahwa ini tetes beneran supaya spam nggak bisa lewat.
Nah iya bro, di KIM, Denmark, Heeh. SPF gitu kan. Iya, harus diaktifin. Karena itu buat blokir spam. Tapi kalau user nggak akan ngeliat. Kalau aslinya ya horor kayak gini sih sebenarnya. Jadi kalau buat forensik gitu, kalau misalkan lewat Gmail gini, ngambilnya dari sini, bro? Sini. Serem urusannya. Dan Ngeri. dari screenshot. Udah. Begitu. Kalau saya kan ngikutin dari awal ya, internetnya mulai dari yang internet bodoh, pelan-pelan dibagusin terus, makanya bisa ngikut. Kalau ini kan loncat nih, langsung masuk ke yang sulit kan, nggak tahu awalnya kan, wah, pingsan tuh pada. Sampai botak nih, bro, Nathan. Tapi dia udah 97, ini masih 40. Masih 20. Ini satu. Ini dia tahu bro, beneran. Terbuli Saya dia. ini. Tapi berarti lah kalau misalkan ada yang ngirim email ya ke Sadap, tapi belum keterima sama yang dia seharusnya menerima alamat itu, bisa diubah dong isinya? Bisa. Bisa. Nah sekarang gimana caranya kita bikin proteksi supaya tahu bahwa isinya itu dirubah sebenarnya. Oh, Bisa diproteksi. Oh, bisa, bro. Bisa diproteksi. Ini lagi nggak pakai proteksi nih. Saya aktifin proteksi. Ini udah beres dulu ya. Ini beres ya. Jadi cuman gitu doang sih, SMTP cuman gitu doang. Oke. tapi proteksinya itu dia benar-benar nggak bisa ngubah atau cuma alert doang? Ada riwayat diubah? Bisa sampai nggak bisa ngubah. Bisa. Bisa cuman jadi proteksi macam-macam ya. Proteksinya bisa ngecek apakah ini Ada serangga. kirain apa? Kita bisa ngecek ini ori bukan? Tapi semua orang bisa baca, bisa juga dienkripsi sampai semua orang nggak bisa baca. Kalau orang ngerubah ya bubar, nggak bisa diapain. Oke. Nah ilmu ini yang proteksinya ada di sini nih. Di open course ada ya. Jadi kalau masuk ke cyber security di bagian paling akhir tuh ada basic data security. Ilmunya yang itu. Bentar, nih masuk cyber security. Sorry. Ini dia di basic data security. Ini ilmu yang buat proteksinya. Adanya di situ ya. Kita praktekin langsung. Prakteknya nggak susah, cuman prakteknya saya nggak di Gmailnya. Jadi semua email saya diambil ke sini, ke Thunderbird. Kemana? Thunderbird nih ya. Thunderbird saya baca email di ono indo.net.id, ono ITTS, ono Secure IT, ono Gmail, bisa. ditarik semua ke sini. Bisa. Satu aplikasi lihat semua email. Wow. Nggak tahu ya, kasihan deh lo. Aduh. Jadi nggak mesti cek satu-satu ya? Dan dia bisa langsung tahu ini misalnya nih ya. Ini ada satu email baru, ini ada satu email baru, ini ada 3 email baru, kelihatan semua langsung. Dan saya bisa kayak giniin kalau gombal banget. Nih ya. Oh ini mah delivery failure yang tadi ya. Ini saya buang aja lah, nggak menarik. Coba ini. Nah ini ada kayak ginian. Saya bisa pindahin dari ITTS, saya pindahin ke move ke Indonet, pindah inbox. Lari ke sini dia sekarang. Kayak gitu jadi pindah. Bisa dipindah-pindahin. Jadi emailnya kemana, masuk kemana, udah saya enak jidat. Hidupnya enak pakai Thunderbird. Ini free, bisa di-download, dibuat Windows apa segala macam bisa. Oke, sekarang kita urusannya buat proteksi. Oke. Prakteknya nggak susah. Bentar, saya masuk sini. Di sini ada end-to-end encryption. Kalimat yang dipakai sama dengan WhatsApp. WhatsApp kan ada end-to-end encryption juga. Cuman WhatsApp agak nipu. Jadi dia ya end-to-end encryption kalau 2 orang doang komunikasi. Tapi kalau ada grup
WhatsApp grup. Masih bisa. Orang ini akan ngirim ke servernya WhatsApp, end to end ke server WhatsApp. Di server WhatsApp akan dibuka semua tulisannya, terus server WhatsApp akan ngirim satu-satu ke tiap orang. Itu end to end lagi. Jadi dalam servernya WhatsApp dibuka, server WhatsApp bisa baca apa yang dikirim ke grup. Kebayang ya? Terus dari server ke masing-masing orang end to end lagi. Akibatnya WhatsApp tahu yang kita obrolin. Dilihat sama WhatsApp. Akibatnya kalau kita misalnya ngobrolin soal rumah, beli rumah, bikin rumah apa segala macam, nanti di Facebook akan keluar iklan tentang rumah. Oh, bulat baru sadar ya. Kasihan deh lo. Pantesan. Nah, lu dikadalin sama WhatsApp semua. Makanya saya nggak pakai WhatsApp. Kadang gini Prof, misalkan kita lagi ngomongin tentang misalkan mau beli kamera nih ya. Nanti tuh iklan-iklan di Instagram kita, abis itu di Google, tiba-tiba jadi keluar tentang kamera semua Prof. Ya, makanya saya nggak pakai WhatsApp. Sama bro. Bohong. Saya makanya Discord. Udah ngerti kan sekarang? Jadi yang namanya iklan itu kan user experience. User experience si startup, si platform pengen supaya kita merasa nyaman dengan platformnya dia. Untuk merasa nyaman dia harus tahu kita sukanya apa, kita klasifikasinya apa, kita hobinya apa, segala macam harus tahu. Dan dia pakai segala cara untuk tahu itu. Dan cara itu kadang-kadang tidak etis. Kita ngobrol di WhatsApp dimonitor, udah gitu jadi iklan, nggak etis sih sebenarnya itu. Iya sih. Gitu. Makanya saya tidak pakai WhatsApp. Saya sama teman-teman hardcore pakainya Palapa. Nih. Cuman Palapa. Ini dia Palapa free. Cuman Palapa jadi cara kerjanya kalau WhatsApp kan kita ngirim ke server WhatsApp, sama server WhatsApp ini dari kita ke server WhatsApp end to end encryption, sama server WhatsApp dibuka, udah gitu dikirim satu-satu end to end lagi. Kalau Palapa caranya dia akan bikin enkripsi buat anggota grup semua, handphone kita yang ngirim ke semua anggota grup, bukan servernya Palapa. Konsekuensinya server Palapa nggak bisa nyadap apapun yang kita komunikasiin. Mau berdua, mau grup, dia nggak bisa baca. Itu. Palapa yang bikin orang Indonesia. Pasti. Kalau Telegram tuh gitu juga nggak Prof? Mungkin nggak separah WhatsApp ya, nggak tahu. Tapi dia kecenderungannya kayak WhatsApp. Jadi kalau grup akan dibuka. Soalnya lebih efisien cara kayak gitu. Ini lama nih, kalau grup lama dia. Apanya? Ngirimnya, soalnya yang ngirim ke grupnya si handphone kita. Kalau WhatsApp kan kita cukup ngirim satu aja ke servernya WhatsApp, terus server WhatsApp yang ngirim ke satu-satu orang. Kalau yang Palapa kita yang ngirim ke anggota grup, misalnya ada 100 orang, ya handphone kita ngirim 100. Itu dia sistemnya pakai nomor juga. Pakai nomor juga. Ini ada Palapa. Mana mah ada Palapanya. Ada WhatsApp juga, cuma jarang dipakai. Mana Palapa teh? Bentar. Iklan. Ini kalau pakai Huawei ada iklannya. Soalnya Huawei berantem sama Google. Nih Palapa ya. Oh, wis ada iklan lagi ya. Gue bisa dihentiin nggak? Bisa dihilangin? Bisa sih diblokir. Bisa diblokir. Awas jangan ditekan. Wis. Jauh. Oke. Ya. Iklan lagi. Tiap detik iklan mulu kayak. Iya Huawei soalnya. Kalau Google sih nggak ada iklannya yang ininya. Kalau Huawei dia kan kita pakai ke ini ngomong ke aplikasi Google sebetulnya. Jadi makanya dikasih ini harus dimatiin. Kok nggak keluar sih? Nah, rese. Iklan lagi. Matiin aja kali Pak, kalau Apanya? Nah nih, Pasti mati nanti di ini Palapanya ono sih kayak gitu. Palapa bisa dipakai buat ini sih, biar jadi bisa komunikasi dari kita ke aplikasi. Misalnya
kita bikin KPU ya buat ngitung suara. Jadi kita punya jalan yang aman, enkripsi. Terus di sini ada aplikasi buat ngitung suara, aman semua jadi. Jadi cara berpikirnya kira-kira kayak gitu sih. Meminimalisir kecurangan. Nih di sini, ini kalau ini udah ada kayak ginian nih. Forum komunikasi buat ini nih keamanan informasi segala macam. Ini mode isinya ada Kasau, ada parah-parah nih orang TNI banyak. Parah banget isinya. Oh, berarti mereka udah beralih ke sini. Iya. Kepala Pak. Kepala Pak. Kan nggak lucu ya kalau disadap dari masak ya. Iya. Jadi ini udah kebanyakan orang-orang cyber security-nya Indonesia ada di sini. BEM pakai ini kepala Pak. Entah apa Wir, ribet. Lu mah diem gak ikut BEM. Oh ya udah. Kalau boleh saran sih coba aja buat ini kan free buat belajar. Nah kalau serius pengen tahu cara kerjanya bisa magang di sini sih. Secure IT. Nih. Oh, skill. Ini secure IT. Ini semuanya bahasa Inggris sih. Cuman ini orang Indonesia. Orang Indonesia semua isinya, tapi bahasa Inggris. Dia yang bikin peralatan buat security di Mabes, TNI, Polri, Kemhan, ini makhluknya ini. Dan mereka nyari orang yang jago. Hah? Sarannya magang dulu, cuman mereka orangnya gitu ya. Orang-orang kayak gini orangnya rada kasar. Kasar tuh gini, jahil dan jahat gitu. Jadi dia suka ngejalin orang banget. Misal gini, ini laptop ditaruh di sini nih, nggak di passwordin, nyala. Mereka akan kerjain begitu. Bungkul. Bangkul lagi. Ini masih nilai baru Saya baru UAS, Prof. UAS. Iya, UAS, ngerjain UASnya doang. UAS apa UTS yang lu kerjain? UAS Prof kemarin. Kayaknya UTS deh. UAS ya? Iya. Pokoknya nilai masih jeblok. Iya, Pak. UAS saya terus Prof minggu ini. Ini juga jeblok, ini jeblok. Yang bagus dia doang. Parah. Tahu-tahu aja. Tahu aja. Deh, ini beres ya urusan ini. Nah sekarang kita akan coba praktekin buat ngamanin email. Oke. Nih tadi ya ada end-to-end encryption. Bentar, harus gua delete soalnya. Nah, ini udah ada nih. Udah ada enkripsinya. Cuman expired. Kondisi expired warna merah nih ya. Saya bisa rubah expired date-nya, dirubah aja. Saya akan rubah expired dalam waktu 1 bulan. Atau di delete aja kali ya. Delete aja lah. Saya delete aja, bikin lagi baru. Delete key. Biar kerasa. Udah ngerti public key, private key belum sih? Udah. Buat SSH juga. Udah, maksudnya tidak mendalami tapi udah pernah belajar kan sama Prof. Ya udah. Jawabnya stres. Bingung-bingung. Jawabnya stres. Ya Allah. Jawabannya Dia mau jenggus aja. Berisik. Ini kenapa tidak mau di delete? Private key, public key. Oh harus select different key dulu. Ya udah, saya akan bikin key dulu ya. Create new key. Expirednya dalam waktu 3 hari aja. Atau lu pada ada yang bawa laptop nggak? Ini Amanda bawa laptop Pak? Nggak, biar bisa nyoba sebenarnya buat komunikasi. Oh, biar terbukti 3 hari Pak. Atau 1 bulan aja dah. 1 bulan mati. Tapi harus install ini Thunderbird. Ya udah gak usah. Hah?
Lama nggak salah. Enggak lah. Pakai kuota kan? Pakai kuota. Enggak, Lama pakai ya, wifi sini bisa. Kalau pakai wifi sini lama nih kayaknya Prof. Oh ya udah Wifi sini jangan-jangan. berat banget. Ya udah jangan-jangan nggak usah. Saya komunikasi ke Ono lagi. Maksudnya biar komunikasi ke orang. Emang iya dari kemarin kok. Ini gua buka open terus lancar. Nah ini key-nya kita panjangnya 3072 bit. Itu panjang passwordnya ya, 3000 bit. Gede ya. Oke. Kalau mau lebih gede lagi bisa dinaikin jadi 4000. Saya pakai yang 3000 aja dah. Oke, udah kita bikin key-nya. Confirm. Oke, saya akan bikin key. Dia lagi bikin key-nya sepasang. Nah, ini udah ada key baru. Harusnya ada key baru. Oke. Expired on 2/11/2023. Ini yang udah expired Di ya. bawah Ini itu. di delete. Expired 10/2/2024. Yang baru dibikin yang mana ya? Yang Bentar. 10. 03. Yang ini delete lagi ya. Nah, berapa sih sekarang? 11 ya. Oke. Jadi saya punya key sekarang. Dah. Dia nempelnya ke Ono Indonet ID. Nempelnya ke situ. Saya akan bikin lagi. Udah key-nya itu aja lah. Di satu email ini dia punya key. Harusnya masing-masing email punya key masing-masing. Key ini fungsinya buat identitas juga sih. Nah sekarang saya kasih contoh. Bentar. Ini saya tutup dulu ya. Ini saya akan kirim email ke diri sendiri atau ke email lain juga boleh. Saya bisa ngirim email ke ITTS, bisa kirim email ke Gmail, bisa kirim email ke security. Jadi satu ini ngirim ke 3. Sekarang saya akan kasih tahu public key OWP yang baru. Saya attach. Salah. Klik ini, dia my OpenPW public key saya tempel. Oke. Saya kirim nih. Jadi dia akan kirim public key ke. Jadi ini key-nya ada 2 jenis key ya. Ada key simetrik, ada key asimetrik. Kalau simetrik, key buat encrypt sama key untuk decrypt sama. Simetrik itu sama. Kalau asimetrik, key-nya sepasang. Satu encrypt, satu decrypt, atau satu dipakai buat decrypt, satu dipakai buat encrypt, sepasang. Kalau simetrik kita punya masalah karena key-nya harus dikirimin ke ujung sebelah sana. Bayangin ada teks yang di encrypt, key buat encrypt dikirim sebelahan. Ya orang bisa buka tetap teksnya dong. Iya. Cuman simetrik bagusnya dia kencang cepat. Kalau asimetrik itu proses enkripsinya lebih lama, tapi lebih aman karena key-nya sepasang. Nah udah, sekarang saya harusnya sudah punya public key nih di sini. Ini ada public key Ono yang baru. Bentuknya seperti apa? Ki? Udah pernah lihat kunci? Udah pernah lihat kunci? Udah. Kayak gini ya. Ini nggak kelihatan. Kalau mau ngelihat, kita harus view source. Nah, ini nih. Key bentuknya kayak gini nih, saya gedein. Nih, ada kata-kata begin PGP public key. Kita ngirim public key, tapi nggak ada tulisan apa-apa. Nah, sekarang ini baterai mau habis. Ada colokan kagak? Hah? Ya jauh ya. Di sini nggak ada colokan ya? Hah? Harus enaknya gimana dong? Pakai sambungan kali ya? Atau Di resepsionis ada sambungan nggak? pindah ke mana yang ada colokan yang dekat? Masa pindah ke situ? Di kelas.
Hah? Di BEM. Oh bisa sih pindah situ. Ini aja digeret. Di tengah jalan. Ntar balikin lagi. Di ruang BEM aja kan? Oh, ruang BEM ya udah yuk. Ke ruang BEM. Aku denger itu tadi belajar. Kita pindah. Cuman ruangan BEM ini porsinya lebih dikit ya. Tuh, bro. Satuin kan, satuin. Itu kan ada 2. Colok. Awas ngebelit. Aku belit ini. Mau kebelit ya. Ini aja bisa dapet ini. Nah ini lebih gampang. Nah. Bentar. Deh. Jatuh nggak nih? Terbot. Kursi sini. Lah malah didudukin Nathan. Harusnya Nggak apa-apa. Tapi Pak, Coba nggak jadi. boleh. Tinggal di pangku kan. udah. Ini colok sini kemana Bro? Sini. Kiri. Kagak dicolok berapa ya gua? Iya. Seru. Oke. Jadi kita udah bisa lihat makhluknya ya. Mana tadi? Nih. Ini makhluk public key-nya nih, public key. Oke, sekarang kita akan ngirim mail. Kalau ngirim mail biasa cuma gini doang bentuknya, bentar. Kita akan kirim mail biasa aja ya, kosong, nggak ada proteksi apa-apa. Ono ITTS, ono mana tadi? Gmail, ono security. Biar kita tes percobaan. Jadi yang biasa kita kirim email bentuknya kayak gini doang. Ini kalau kita kirim email biasa ya. Ini nggak diproteksi apa-apa nih email. Nih, coba kita lihat. Ini dia, ada mail masuk. Nih, view source. Ini kayak tadi sama. Beres ya? Kayak yang tadi ya. Cuman gini tes percobaan, subject, from, to, apa segala macam. Di sini ada receipt apa gitu ya. Dah, tidak ada proteksi nih. Contoh mail kan nggak ada proteksi kayak gini. Oke. Sekarang kita mau full proteksi. Supaya orang nggak ada yang bisa baca, yang bisa baca hanya yang dituju aja. Oke. Bentar. Paling enak dari sini kali ya. Nggak bisa. Dari sini. Biar nggak ada ikut dan biar pusing bersama awalnya. Nih mail ini akan dienkripsi. Jadi enkripsi itu ada tiga hal yang dikerjain di enkripsi. Satu, dia harus tahu yang ngirim siapa, yang nerima siapa, bener nggak yang ngirim sama nerimanya bener kagak, gitu ya. Kalau kita mau ngirim ke mail saya yang lain juga harus saya bikin public key, private key juga. Kalau nggak berapa dia. Jadi satu, autentikasi. Ini gue ngirim ke Manda beneran atau Manda bohongan? Bohongan tuh. Hah? Bohongan. Iya. Satu, autentikasi. Kedua, kalau teksnya dirubah di tengah jalan,
kita harus tahu, sistemnya harus tahu ini teks berubah nggak tengah jalan. Yang ketiga adalah waktu email itu diterima di sebelah sana, sistemnya harus ngejamin bahwa yang bisa buka cuma Manda doang, nggak ada yang lain. Jadi itu masalah privacy, integrity, sama autentikasi, gitu ya. Jadi ini mailnya akan dienkripsi habis, yang bisa dibuka cuman yang ujung sana aja. Karena saya bikin ono ke ono, ono kan punya key buat buka, buat encrypt ada dua-duanya. Oke, saya akan enkripsinya cuma gini doang nih, encrypt, klik, udah, kayak encrypt. Ini kalau kita lihat cek, nih encrypt, subjek di encrypt, tanda tangan digital sekalian. Udah, sekarang kita kirim. Oh itu bisa langsung di situ juga. Bisa kita. Thunderbird kita. Iya. Kalau pakai Gmail nggak bisa malah. Iya makanya. Nggak bisa, harus pakai Thunderbird. Oh iya. Itu PGP atau PGP simetrik atau asimetrik? Yang ini asimetrik. Oh asimetrik. Iya, asimetrik. Karena ada communicate sama private key. Iya. Nah. Kalau kita mau misalnya subjeknya nggak di-encrypt, bisa dicontreng gini, jadi subjek tidak di-encrypt. Kalau mau di-encrypt, bisa dicontreng-contreng gini sih. Ini teksnya mau di-encrypt, teksnya di-encrypt. Ini teksnya nggak di-encrypt ya. Tapi kalau mau tanda tangan digital aja, kita contreng gini, kita bisa bikin teksnya tidak di-encrypt tapi ada tanda tangan digital. Tanda tangan digital itu fungsinya buat ngecek teksnya bener nggak itu. Terus yang tanda tangan siapa? Itu tanda tangan digital. Kalau orang nggak boleh baca, tinggal dicontreng aja di sini. Udah habis semua, nggak ada yang bisa buka kecuali yang dituju. Sekarang kondisinya kayak gini ya. Saya akan kirim, send. Dah, oke. Ini masuk, ada mail masuk. Ini kalau kita lihat ada mail baru masuk. Subjeknya titik. Ini titik kan? Terus nanti yang nerima emailnya gimana cara bukanya? Ini cuma gini doang nih, kesiniin. Chat buka. Sekarang kebuka deh. Oh, tapi harus dari yang menerima. Harus yang dituju. Tapi kalau misalkan Prof, kita ke situ ya, pakai akun email kita, ngirim ke akun email orang bisa. Pakai Gmail. Pakai Gmail. Tapi dari sini ngirimnya. Kita harus bikin private key, public key, pakai Gmailnya dia. Kan tadi kan prosesnya saya bikin dulu, ini kan key dulu kan. Jadi kan saya harus punya key-nya dia. Oh, dari sananya juga harus bikin. Iya, harus punya key-nya dia. Misalnya kita mau nipu pura-pura jadi orang lain, atau ini ceritanya mau jadi Rafifah sendiri atau gimana? Atau kita mau pura-pura? Misalkan satu tempat kantor nih, satu perusahaan, mau coba pakai gitu. Semua tiap orang harus bikin key. Semuanya harus bikin gitu. Semua orang. Udah gitu harus ngasih tahu, harus ngirim key public key-nya ke teman yang lain semua. Kalau nggak dikirim kita nggak bisa nge-encrypt. Iya. Gitu. Jadi harus ke semua orang dikasih key. Kalau nggak bisa komunikasi. Nah ini kan kelihatannya biasa aja. Cuma di sini bedanya, di sini ada ginian. Kalau yang tadi yang normal nggak ada ginian. Nah di sini kita bisa cek. Ini tanda tangan digitalnya bagus. Yang ngirimnya bisa dilihat siapa yang ngirim. Kelihatan di sini yang ngirim siapa. Bisa dicek semua. Terus di sini juga kita bisa lihat message di encrypt. Terus yang encrypt siapa kelihatan. Nah, tapi kalau kita baca message benernya, bentuknya kayak gini kalau dibaca. View source nggak bisa dibaca sih. Nih message-nya di encrypt. Mampuk lu, udah nggak kebaca. Kayak gini doang. Kayak tadi kan saya bisa masuk ke server tuh, terus saya baca file ono tadi ya, keluar kan teksnya, ini nggak kebaca, udah bubar. Jadi awalnya sih SMTP itu bisa dilihat segala macam. Kalau mau diamanin kita harus kasih tambahan pengaman. Ini tambahan pengaman di SMTP kayak gini bentuknya.
Gitu. Coba kalau kita kasih yang ini ya, kasih yang kita akan kirim ke Ono ini hanya tanda tangan digital saja, gitu ya. Message-nya nggak akan di encrypt. Ini percobaan, gitu ya. Udah, kita kasih tanda tangan digital aja. Ini encrypt-nya enggak. Oke. Konsekuensinya harusnya bisa dibaca kan. Tapi ada tanda tangan digital. Jadi kalau saya kirim, ini dikirim. Udah. Ini kelihatan ini hanya tanda tangan digital saja. Oke. Kalau kita klik di sini, langsung teksnya bisa dibaca. Gitu ya. Terus kita bisa baca pakai ini. Yang kirimnya siapa bener, tanda tangan digitalnya bagus, dia ngasih tahu bahwa tanda tangan digital bagus. Tanda tangan digital bagus ada dua hal. Yang kirimnya orang beneran yang kita kenal, teksnya nggak dirubah. Walaupun teksnya bisa kita baca, teksnya bisa dirubah. Kalau teksnya berubah, dia langsung ngasih tahu tanda tangan digital ini jelek. Oh, ketahuannya dari situ. Ya. Jadi tanda tangan digital fungsinya buat ngetes dua hal, integritas data sama autentikasi. Tapi dia tidak tanda tangan digital tidak menjamin privacy. Karena orang lain bisa baca juga. Nah, sekarang kita lihat bentuknya seperti apa sebenarnya makhluk ini. Jadi ini. Nih ada kalau tadi kan message yang di encrypt. Kalau ini public key aja. Terus di sini ada tanda tangan digital. Oke, message-nya mana? Bingung kan? Message-nya mana? Ini message-nya. Message yang tadi kayak gini bentuknya. Bisa dibaca nggak? Enggak. Bisa. Nggak ini bukan di encrypt ini. Ini di encode, pakai base 64. Oh. Nah, cara ngebukanya Pakai kalkulator ya? Kalkulator. Kamu sih. Pakai aplikasi aja lewat web sini. Iya, aplikasi. Decode. Kan tadi di encode. Base 64. Nah, udah tinggal kopas. Mana sih tadi? Klik kanan copy, masuk sini, klik kanan paste. Oke, kita decode ya. Sini langsung keluar. Jadi tanda tangan digital sih bisa dibuka teksnya, tapi dia encode ke base 64. Udah gitu kita harus decode lagi. Beres. Udah jadi. Hah? Makanya tadi pengen kalau ada laptop lain, saya bisa kirim-kiriman seru. Gitu. Hah? Cuman harus nginstall ini lagi, nginstall Thunderbird. Tapi Prof, berarti kalau misalkan perusahaan mau pakai cara kayak gitu, berarti harus ada satu orang yang Penggeraknya ya, Prof. iya, yang megang kunci-kunci itu. Kalau kita kalau ini di security ya tadi, kan saya ada di security juga tuh. Bentar, nih security, iyalah, nih kan ini ada security nih. Itu direktur langsung ngomong, semua harus pakai ini. Iya, gimana caranya supaya semua itu bisa Ya, pakai perintah. Itu mereka satu-satu bikin. Satu-satu. Atau ada yang Enggak, satu-satu. operator ya? Masing-masing bikin. Oh iya. Oh, jadi nggak Kan diangkat gampang. bendera tuh? Bikinnya kan gampang. Iya, maksudnya ada satu orang yang jadi pemegang. Ada kayak helpdesk lah. Iya. Helpdesk ada. Cuman setiap orang bikin. Enggak, tapi ada satu orang yang tahu semua kunci itu. Enggak. Enggak, masing-masing aja gitu. Iyalah kalau Kirimin atu-atu aja ya? nah itu jadi masalah nih yang kerjanya si Romi. Oh, yang kemarin di Kominfo. Ya bukan hanya Romi maksudnya, seluruh Indonesia salah semua. Salahnya di mana? Jadi kan pada bikin tanda tangan digital tuh. Romi bikin tanda tangan digital, BSSN bikin tanda digital, semua bikin tanda digital. Itu semua pakai public key, private key. Oke. Private key-nya harusnya yang pegang adalah kita yang mau bikin tanda tangan.
Nah sekarang private key yang di tanda tangan digital yang ada di BSSN sekarang yang pegang siapa? Pemerintah. Platformnya kan, Biasa saja. BSSN yang pegang kan. Misalnya menteri, private key-nya ada di BSSN-nya kan. Iya. Berarti BSSN bisa jadi menteri dong, Karena yang megang bukan ini. karena bukan menterinya langsung. Oh, makanya harus megang-megang sendiri-sendiri. Harusnya sendiri-sendiri. Cuman kalau sendiri-sendiri nih menteri kan rese. Belum ada yang ngerti. Pada nggak ngerti kan, dikasih private key pasti hilang kan? Iya. Ya sudah, kacau. Ya sebenarnya nggak boleh. Saya dihack dapat semua itu. Iya, kejadian sih jangan khawatir. Tuh. Jadi ada kesalahan fatal sih. Jadi kita udah mulai ngomong nih, cuman susah ya ngomongnya gimana ya. Jadi mau nggak mau emang harus megang sendiri-sendiri ya. Yang bener gitu, cuman kejadiannya nggak gitu. Jadi kalau dikirim ke email biasa bisa nggak Pak? Misalnya ini saya punya Oh, email misal Prof. saya kirim ya. Ya. Apa? faiz@itts.ac.id. Pakai Z ya. Z ya, faiz@itts. Ini ada Faiz yang Gmail juga ada ya. Ini sama nggak? Oh, sama Faiz sama Prof. Sama. Saya kirim dua ya. Iya. Faiz. @itts.ac.id. Gitu ya. Saya kirim public key dulu ya. Ini public key-nya saya kirim. Saya harus kirim public key dulu, kalau nggak bisa komunikasi. Jadi saya harus kirim dulu public key ke orang supaya orang itu bisa autentikasi saya. Nanti situ juga kalau mau komunikasi harus kirim public key ke saya. Oh, Kalau nggak bisa nge-encrypt. makanya harus pakai Thunderbird ya. Paling enak pakai Thunderbird. Support. Ini public key gitu doang. Saya kirimin nih. Udah. Ini ngirim public key. Jadi kalau di sana situ bikin public key private key kirim ke saya kita bisa encrypt. Baru dia komunikasi. Iya. Kalau enggak public key cuma ada satu kan bingung. Mau ngirimnya pakai apa? Bingung. Gitu ceritanya. Ini public key-nya harus di save Prof apa gimana? Biasanya kalau di Thunderbird ada manajemen public key ntar di sini mana ya tadi? Berarti auto kebuka dong kalau misalkan ada pernah kesimpan. Iya, Di setting kan. setting kali ya. Privacy security. Mana ya? Junk styling. Ada public key yang buat manajemen public key-nya Find in settings. lupa Kayaknya bukan deh. Atau di user. Ntar. Account setting harus cari. Dulu and then encryption harus nyari nih. Ini ada open PGP Key Manager. Nih di sini diatur. Jadi disimpan ada Key Manager kayak gitu. Gitu ceritanya. Oke. Apalagi? Oh, berarti kalau lupa aman dong kalau pakai itu mah. Kau udah kasih. Kalau lupa aman. Yang masalah kalau kecolong. Misal gini nih. Ini laptop. Laptop direparasi. Oh iya benar. Ya. Terus sama teknisi, oh ini ada key diambil, bubar. Gitu. Kan biasanya perusahaan itu punya laptop perusahaan kan. Jadi maksudnya Tetap aja kalau reparasi kan kacau ceritanya. Iya, reparasinya Harus hati-hati. perusahaan sendiri. Iya. Mahal. Kalau mau di format jebret, tapi kita backup dulu. Jadi caranya public key private. Jadi bisa di backup sih sebenarnya. Di sini coba. Ini ada backup. Ada export public key, ada backup secret key. Secret key itu yang private key ya. Public key. Ini dua-duanya harus disimpan. Dua-duanya. Kalau di backup dia nyimpen kemana? Nah, kita backup aja ya. Nah, bentuknya file. Oh, file. Ke folder mana gitu. Begitu kita selamatin. Gitu. Oh, gitu. Ya cuman kan orang normal suruh kerja kayak gini kan nangis ya. Ya makanya saya nanya itu. Ya maksudnya ya nanti kalau misalnya kerja ya kita harus mulai main kayak ginian sih. Gitu. Dan ini bukan cuman buat email ya.
HTTPS juga ini makanya sama. SSH pakai ini, semua pada pakai ini semua sebenarnya, cuman aplikasi di atasnya beda-beda, tapi dalamnya sama. Teknologi yang dipakai sama. SSH, SSL apa sama semua kayak gini semua. Itu. Ini bisa pakai ini sih, bisa pakai command line di sini juga bisa sih. Sorry, salah. Enkripsi. Tapi ini nggak nyambung ya aplikasi sini, aplikasi yang di shell di ini sama yang di sini nggak nyambung. Public key-nya kalau mau harus disimpan dulu ke sini dipindahin. Jadi ini sini GNU PG namanya. Oh ini dia. Nih. Kalau mau enak pakai ini aja dah, pakai contekan. HTTPS. Ini saya lagi nge-delete ininya sih, sertifikatnya harus diperpanjang. Udah diperpanjang dikasih duit, rese nih perusahaannya. ID Cloud Host parah. Ini jadi nih masalah sertifikat yang tadi. Jadi sertifikatnya kan ada waktu habis. Udah habis, udah saya kasih duit 300.000 nih buat diperpanjang, tapi nggak dikasih sertifikat ke saya yang perpanjangannya, jadi saya HTTPS-nya nggak jalan, semprul, tidak rekomen, parah banget deh. Jadi mau pindah. Nggak follow up kali? Hah? Nggak ke follow up bro? Udah tektokan, goblok aja orangnya pada, ampun dah. Ya. Kerjaan sendiri ya. Perbedaannya Prof, SSL yang berbayar sama gratis apa Prof? Perbedaannya. Iya, ada yang gratis kayak Startbot misalnya Prof. Kalau yang ini saya kebetulan belinya yang bisa satu domain sama subdomainnya bayar dapat semua gitu. Oh, jadi langsung Beres. auto gitu Prof. Auto, cuman perpanjangannya rese. Jadi ntar gue tinggal ngomong kayaknya ID Cloud Host nggak rekomen gitu ya. Keter-keter. Belum gue omongin aja di internet. GNU PG ya. Rese deh. Soalnya si akan juga Prof nggak kebaca Prof. Oh ya? Si akan di DTS. Oh ya? Iya, nggak kebaca di Chrome. Harus pakai Firefox. Oh pakai Firefox aja kali ya? Mungkin SSL-nya sama Prof ya kan? Iya. Oh sama Prof. SSL-nya nggak tahu, saya makainya Komodo. GPG. Ini ada HTTPS-nya bikin kacau nih. Ini dia. Ini ya. Kita coba praktekin ya. Nih. Kita bisa lihat key yang saya punya apa aja di sini. Ini ada list key. Ini kayak sama-sama manage key yang di tadi ya. Ini saya kelihatan saya punya key apa aja. Ini udah expired. Ini masih ada yang hidup. Ini masih ada yang hidup. Ini masih ada yang hidup. Jadi masih banyak yang hidup. Sampai 2025 masih hidup. Oke. Tapi ada satu yang expired. Ini kebetulan ini buat ngoprek, jadi key-nya ngaco sih sebenarnya. Harusnya nggak boleh kayak gini. Harusnya satu email satu key. Ini satu email key-nya banyak. Nggak beres. Ini nggak beres lah ya, bukan contoh yang baik. Dah. Sekarang kita pengen lihat yang namanya public key ya. Caranya ngelihat public key cuman gini aja. Ini bentar, bukan yang itu. Public key. Ini dia export public key. Ini ya. Ini buat export public key.
Ini nyontek dulu. Email yang saya pakai kan ono@indo.net.id. Terus kasih nama ono public key. Cuman kalau gini aja langsung dia bentuknya binary supaya dia bisa, kalau nggak saya kasih lihat dulu ya. Nih kalau saya enter, ups, sudo coba lagi. Oke, coba lihat ya, more ono public key. Ini bentuknya binary ya, nggak bisa dibaca kan? Oke, sekarang saya kerjain lagi, tapi saya tambahin -a supaya jadi ASCII, supaya jadi teks. Oke, sekarang jadi teks. Terus ya, ini kan bikin PGP public key. Jadi caranya buat ngirim public key sebenarnya file public key ini ditempel di email, dikirimin ke orang. Udah cuma gitu doang. Public itu. Oke. Ini beres public key udah dapet ya. Public key udah tahu caranya kayak gini, ekspor public key. Tadi -a itu armor namanya. Udah. Kalau kita dapat public key dari orang, mau dimasukin ke kita pakainya import. Jadi orang ngirim file public key, kita import masuk ke dalam listnya kita. Kalau udah kayak gitu kita bisa tektokan sama orang itu, saling encrypt. Oke. Nah sekarang kita encrypt file ya. Ntar langsung ke sini aja. Nih encrypt decrypt. Kalau encrypt itu -e, kalau decrypt -d. Itu decrypt. Encrypt tuh dari file teks biasa jadi file encrypt. Kalau ditambahin -a itu dia bentuknya jadi teks, tapi teks yang nggak bisa dibaca. Terus ini siapa penerimanya, gitu ya. Nah misalnya kita bikin file testing. Cobaan itu ya, ini ada file testing.txt more testing, di sini cuma gitu doang. Oke, kita mau encrypt, caranya cuman GNU PG, bentar, GPG encrypt -a supaya jadi bukan binary, supaya jadi tes. Itu penerimanya adalah ono@indo.net.id, filenya testing, gitu ya. Enter. Alah, ntar harus di ini lagi, reset, sudo aja langsung ya. Sudo chmod 777 mono GNU. Kalau nggak hafal itu gimana? Sering praktek aja, baca dulu di Google. Langsung Cantik. Ada ono wiki. Ini kita kerjain ya. Ya, yes, udah. Clear layar. Nih ada testing text, ada testing ASC. Kita lihat more testing text.asc, bentuknya kayak gitu. Itu message yang udah di encrypt, yang hanya bisa yang bisa baca cuma ono@indo.net.id. Itu yang tadi di email tadi juga kayak gitu, bentuknya kayak gini doang ya. Udah. Sekarang kita mau buka file ini, GPG decrypt, apalagi perintahnya, decrypt output file, filenya apa? Oke. Ya udah, misalnya output filenya ini hasil dekripsi.txt, terus filenya adalah testing
Hah? Oh, text. ASC ya, gitu ya. Dah, enter. Nah, kita harus masukin private key-nya kita, passwordnya. Waktu kita bikin public key, private key, kita masukin password. Kalau yang di sini ya. Kalau yang tadi kita nggak pakai password. Oke, passwordnya saya lupa lagi. 123456. Ya udah, beres. Langsung keluar. Dia ngasih tahu bahwa, mouse-nya mana sih mouse-nya? Ini di encrypt berapa bit, yang ngirim siapa, dibikinnya kapan, segala macam, keluar informasi. Jadi kita bisa ngecek yang ngirim siapa sih. Dah, sekarang kita lihat clear layar. Ini kelihatan ada file namanya ini hasil dekripsi.txt. Coba kita lihat dulu testing.txt bentuknya itu more. Ini hasil dekripsinya sama persis. Beres ya? Oh, udah jadi. Prof, cara bikin public key gimana Prof? Ini saya udah download Thunderbird. Oke. Bikin public key-nya gini doang. Masuk ke account. Udah nempelin account belum sih? Udah Prof. Kan klik yang account-nya. Ini. Account. Ini. Akun tuh. Bentar. Balik lagi. Klik ini. Setting. Beda tabelnya sih. Oh, beda ya? Window. Versi baru kan ini. Window baru. Pokoknya yang versi elite lah yang itu. Yang ini versi rakyat. Klik di account-nya. Account ini diklik, nanti di sini ada end-to-end encryption. Ini coba jadi inbox. Akunnya mana sih? Account-nya ini nih ke atas nih. Oh ini. Ada end-to-end encryption. Oh ini. Udah? Oke. Terus add key. Create Ada import. Ya, create. Ini 3 tahun. Enggak, kurangin aja. Kalau buat belajar mah kurangin aja biar mati langsung. Satu hari. 1 hari atau 2 hari juga nggak apa-apa. 2 hari coba. Buat belajar doang kan. Generate key. Harus kirim ke saya public key-nya. Nanti. Lagi audit kali. Habis ini gue kuliah jaringan ya. Iya. Udah Prof bikin. Udah. Berarti kirim yang tadi Prof. Public key-nya yang dikirim. Ya. Ke Ono Indonet. Oh, ini TTS ya? Iya Prof. TTS suka rese. Pakai yang Gmail aja deh. Yang juga aja Prof. Bikin lagi. Jangan pakai ITTS deh. Nggak bisa Prof. ITTS tuh PTR-nya nggak di-set, soalnya DNS PTR-nya nggak di-set, jadi nggak bisa ngirim email keluar. Ya. Bisa baca kan? Bisa baca, cuman jadi masalah. Soalnya autentikasi buat open course itu pakai email. Emailnya nggak kirim. Iya, makanya kan langsung minta ke Prof. Iya, semua ke Ono semua. Lu bayangin berapa puluh ribu orang tuh. Belasan ribu orang Ono approve semua satu-satu. Tiap hari loh kayak gitu. Iya. Lah iyalah. Satu-satu banget tuh, Prof. Iya, satu-satu. Bagus banget ya. Padahal gampang itu solusinya. Itu yang megang ISP-nya siapa sih? Ya pokoknya ISP-nya dia ngasih tahu IP ini adalah ITTS ACID, udah gitu doang. Cuman nggak ngerti cara ngesetnya orang sono. PTR tuh gini nih. Pada udah tua semua nih. Sama gaptek. Ini misalnya gini, www.google.com. Gitu ya. Kita dapatkan, dia ngasih tahu Google IP-nya ini. Nah, bisa dibalik sebenarnya. Kita bisa nanya gini, IP ini tuh siapa sih? Di PTR ini. Nanya deh. Itu harusnya pakai in ADDR apa gitu ya. In ADDR ARPA, harusnya nggak kayak gini nulisnya, kebalik nulisnya. Jadi kira-kira idenya gini, tapi ini formatnya nggak gitu. Formatnya pakai ARPA. Coba.
Jadi formatnya tuh nah, nih formatnya kayak gini nih. Jadi dibalik tapi ya, dibalik dia dik PTR nih, ini dibalikin nih 172 253 118 106 atau kebalik ya, salah satu. Kalau salah kita balikin. Jadi gini nih nanya. Jadi ini harus dirubah lagi. Resolve.com. Gitu ya. Error lagi. Kamu bisa connect sih? Diblokir apa gimana sih? Rese 8888 coba. Error. Oh nggak mau nih, time out mulu, nggak tahu kenapa. Kira-kira gitu sih cara berpikirnya. Jadi kalau yang DNS normal kan nama IP berapa. Kalau ini IP namanya siapa. Jadi si Gmail akan ngecek. Ini kan ada sambungan dari IP kita. Dicek ini IP-nya benar punya ITTS bukan. Nah settingannya nggak di-set. Jadi akibatnya Gmail-nya ngamuk. Ini udah nih ya? Udah Bang, lagi kirim. Udah dikirim. Oke, public key Faiz. Terus saya harus atau dari sini langsung mau nggak ya? Ini keluar sih. Saya harus masukin ke dalam ini soalnya. Oh ini import langsung di sini ya? Manajemennya. Accept, import. Oke masuk nih Faiz, sudah masuk. Yang saya udah dimasukin belum? Public key saya. Saya kirim ulang nih. Saya masukin public key ke sana ya. Deh, masuk nggak? Public key baru. Sekarang saya akan ngirim mail ke Faiz, enkripsi. Ke Gmail ya? Ini di enkripsi. Saya cuma encrypt, semuanya di encrypt, semua teks segala macam di encrypt, kirim. Udah. Kalau misalnya belum import publiknya berarti belum bisa baca Pak? Nggak bisa. Harus import dulu. Kalau nggak kacau ceritanya. Tadi buat ngimportnya gimana sih lupa gue. Di sini kalau nggak salah ya tadi ya. Nih dia di open PGP. Di kiri, di kanan sebelah sini nih open PGP ini diklik. Nanti ada menu import. Udah jam 10. Iya, udah 10 Pak. 1 menit lagi. Udah habis. Ganti nama Haikal ayo. Haikal, ada pertanyaan kagak? Nilai lu gimana Haikal? Alhamdulillah masih bagus. Emang iya. Coba kita lihat. Lihat Haikal Pak. Saya baru lihat satu Pak. Hah? Baru lihat satu tadi. Serius? Satu doang. Jadi 2 jadi itu sekarang jadinya ada 2.
Boleh dari satu lagi tadi. 2 itu mah Setidaknya nilai ngerjain. kecil itu. Coba Bentar, Mas, Harus dikejar deadline dulu baru bisa nih. deadline apa sih lu? Bukan apa sih seorang Gary ada deadline nggak mungkin. Si Wir Ya nggak Tan? Ya kan? asik lu. Lihat Pak, baju kemana-mana. Nggak usah lihat. Dikomenin baik. Jaringan. Coba kita lihat Haikal. Sampai di mana ceritanya? Great. Ayo. Haikal. Pokoknya 0. Enggak dong, udah ngerjain dulu. 1 doang.